Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa hikmi bis sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 33. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah ini menerangkan tentang apa itu orang-orang yang tidak percaya atau ragu kepada Al-Quran. Maka inilah merupakan pembuktian, merupakan pembuktian tentang kuasa Allah, ya kan?
yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di alam raya ini membuktikan kuasa Allah, membuktikan ada wujud Allah. Itu ayat-ayat yang diterangkan. Ayat itu adalah tanda itu apa? Tanda Allah wujudnya Allah. Kenapa? Karena ada wujudnya ini maka ada yang mewujudkan. Ada juga itu merupakan tanda kuasa Allah yang menciptakan dan yang mengatur, yang mengendalikan alam raya ini. Jadi betul. Jadi al-jaziyah ini adalah orang-orang yang ragu itu nanti akan berlutut itu, bertekuk lutut, pasrah. Karena jelas bahwa Al-Quran ayat Allah ini menunjukkan kuasa Allah jelas. Tidak ada bantahan lagi, mesti harus diikuti wajib. Kenapa? Kalau akalmu tidak bisa menolak itu, karena ini benar, memang dibutuhkan. Tetapi ada juga manusia yang membantah itu, mereka tidak percaya bahwa ada hari pembalasan, bahwa nanti setelah hidup itu mati, setelah mati dihidupkan kembali, itu tidak percaya. Bahkan mereka mengatakan kalau toh memang benar itu nanti ada hidup kembali, mengapa sekarang coba sekarang buktikan. Orangno bapak-bapakku sing wis mati ini tunjukkan di hadapan saya urip iso ngomong-ngomong karo aku. Dijelaskan oleh ayat ini, ayat Al-Jaziyah itu, bahwa sesungguhnya itu ada waktunya, ada waktunya. Nanti itu bukan di alam ini. Hidup yang akan dihidupkan kembali itu ada alam lain, dan nanti kapan ono waktunya dewe gitu. Ya kan? Nah, kalau toh memang kamu merasa bahwa ini adalah tidak mungkin ada hidup setelah mati itu, untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi itu? Diaturnya matahari sehingga kamu bisa menemukan jam sekian sholat, jam sekian sholat, jam sekian. Apa artinya diputar di bulan ini mengelilingi matahari sehingga kamu tahu bulan Poso, bulan Syawal, bulan Selo, bulan Besar? Apa artinya? Itu semua digunakan oleh Allah. Ini ada hari pembalasan. Nah, itu loh. Memang itu kuasa Allah di dunia ini. Kuasa Allah itu belum begitu nampak jelas bagi orang-orang sing bejat itu tadi. Nah, itu belum begitu nampak jelas. Tetapi kalau dipikir yang sungguh-sungguh secara nalar, ya toh, secara pikiran, secara hatinya, itu jelas bahwa ada hari pembalasan itu. Nah, kenapa kok tidak belum nampak jelas ini bagi mereka itu? Karena banyak orang-orang yang menolak. Banyak orang-orang yang tidak memperhatikan kitab suci Al-Quran. Banyak ayat-ayat Allah banyak yang tidak perhatikan, termasuk alam raya ini. Sehingga tidak dipedulikan ayat-ayat Allah itu. Quran ini tidak dipedulikan. Nasihat Allah tidak pedulikan. Memang seolah-olah tidak nampak jelas, padahal itu tidak nampak jelas. Nah, dia tidak mau melakukan itu, tidak mau percaya dengan apa yang disampaikan oleh Quran. Nah, kelanjutan ayat sekarang. وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan nyatalah, jelaslah lahum bagi mereka, ya toh, di akhirat nanti, sayyi'atu ma 'amilu, keburukan dari apa yang mereka kerjakan karena dia tidak percaya. Jelas. Sebab ditampakkan ini loh hasilmu. Usahamu ono di dunia itu, ini lo akhir daripada hidupmu itu, jelas itu. Nah, ini apa yang dilakukan, dikerjakan di dunia itu sudah jelas nampak. Wahako, dan menimpalah, turunlah bihim bagi mereka, maka nubihi yastahzi'un, apa yang mereka selalu mengolok-olokkannya sehingga percaya itu, menganggap remeh dengan apa yang kita guno karo Gusti itu. Nampak jelas itu. Baru wakilal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hada wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Wakilal yauma nansakum, dan dikatakan kepada mereka,
ya pada hari ini, pada hari kiamat nanti, kami melupakan, aku gak ngereken kepada kalian. Sopo itu sih gak ngereken? Allah tidak peduli kepada orang itu, dan malaikat pun tidak peduli kepada itu. Makanya di sini kami melupakan, gak ngereken. Kama nasitum liko ayamikum hadza, sebagaimana kalian telah melupakan pertemuan dengan hari kalian ini, yaitu hari pembalasan. Kon gak percaya hari pembalasan, kon gak ngereken karo pituture ayat apa? Quran. Wa ma'wakumun nar, saiki gak ngereken tempatmu ya di neraka itu. Wa ma lakum min nasirin, dan kalian sekali-kali tidak memperoleh penolong. Gak ono sing menolong, anakmu tidak, istrimu belum, tidak bisa itu. Apa jadi? Dalikum bi annahu muttakhadun, dalikum bi annahu muttakhadun ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya fal yawma la yujzauna bima minha wala hum yustaqtabun gitu. Ada dalikum si koyok mengkono iku bi annakum muttakhadun ayatillah, karena sak temene kalian itu menjadikan ayat-ayat Allah yaitu Quran huzuan, nah sebagai olok-olokan, gak peduli, gak ngereken. Opo ngaji opo, kalau ijazah kok ngajiku, gak kena digawe ngelamar penggawean. Wa gharrakumul hayatud dunya, dan kalian telah ditipu oleh kehidupan dunia. Kamu menyangka bahwa hidup di dunia selama-lamanya, mulanya perlu dia akeh nopo-nopo harta. Dan kamu juga berpikir bahwa dunia ini kalau harta kekayaannya banyak bisa menjadikan ketenangan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam keluarganya. Ternyata tidak bisa kamu mencapai kebanyakan harta kekayaan itu. Kon duweni prauto, kepingin duwe bis, kepingin duwe pesawat, ya kan itu. Karmu pulau di buku kan begitu, gak ono selesai deh, kecuali lek wis diturokno nek lemah dibantari lemah. Itu kamu tertipu, itu tidak selamanya, tidak ada puasnya di dunia, ya tidak tertipu. Ini wa gharrakumul hayatud dunya. Nah, oleh karena kamu tertipu oleh kehidupan dunia sehingga kamu berani meninggalkan itu, tidak mengendahkan nasihat Allah di dalam Al-Qur'an itu. Fal yauma la yukhrajuna, maka dari itu mereka tidak dikeluarkan. Keluarkan sapa itu? Minha, daripada azab itu gak metu saka neraka. Wala hum yustaqtabun, tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Wis gak ono tobat itu. Tobat itu kembali kepada jalan Allah. Ya Allah, kula tak nglakoni sing apik ora ono, wis ono di akhirat mari itu. Nah, ini lho Pak. Jadi nah, mulanya itu ya, dia itu mengira bahwa kehidupan dunia itu, dia itu menyangka bahwa dengan harta kekayaan yang banyak, uripe enak. Oh, belum tentu. Akeh sing duwe bojo, kok suke-suke melayu melok sepire, sak pirang-pirang. Jadi, nah ini ayat 34 ini, kalau tidak lihat. Wakila yauma namsakum, biyen kono nang donya orang ngreken itu Gusti Allah. Nah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ilingo nang Gusti Allah pada waktu kamu bungah. Maka Allah akan ingat kepadamu pada waktu susah. Loh kenapa Pak kok gak dikatakan ilingo nang Gusti Allah pada waktu susah? Ya toh? Dan laliyo pada waktu bungah. Kok gak begitu? Kalau susah kalau meneh sing disambati kecuali gak ono meneh. Coba saiki wis gak iso gak iso disembuhno di rumah sakit itu gawon mule wis bapakmu iki ya kan apa nek kono wis gak ono wis obate meneh apa yang dilakukan Allah bapak balik lah mulane ilingo pada waktu bunga maka Allah akan ingat kepadamu pada waktu susah. Kapan susah itu? Kapan susah? Bisa juga kamu akan menghadapi segala masalah. Wong itu tidak lepas daripada persoalan. Memang yang kita hadapi mesti persoalan. Dengan persoalan itulah kita mendapatkan keuntungan gitu. Asalkan bisa menyelesaikan dengan baik. Mesti ada persoalan. Nah, itu bisa juga gara-gara ekonomi susah, gara-gara hubungan dengan sesama susah, gara-gara macam-macam itu.
Nah, maka ini mau kepada Gusti Allah. Maka kalau kamu ingat pada waktu bunga, Allah akan menolongnya. Ulangi, Allah janji, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha sing sapane wong yattaqillaha taat kepadaku jadi yakhraj wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja maka temen sapa wong iku aku berikan jalan keluar saka kesulitane. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan tak kei rezeki tanpa diduga-duga tekone itu. Itulah. Jadi ingatlah kamu kepada Allah pada waktu bunga, maka Allah akan ingat kepadamu pada waktu susah. Jangan sampai kita terperdaya oleh dunia, Pak. Dunia sementara saja. Baru lanjutannya ayat. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walillahil hamdu, maka bagi Allah lah segala puji. Kenapa dipuji itu? Karena Allah ini suka memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi begini, kalau kita nobatkan kepada manusia yang terpuji itu satu, dia selalu melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang dilakukan itu tidak ada unsur paksaan, tidak ada terpaksa. Ketiga, dia melakukan kebaikan itu karena tulus dan ikhlas, itulah yang dipuji. Ya padha karo lek anake dhewe lek dipaksa ayo sinau ya sinau tapi iku gak dipuji karena dipaksa. Jadi sing dipuji meneng-meneng sinau dhewe dengan tulus dan ikhlas, tidak ada unsur paksaan, itu dipuji. Allah itu memberikan yang terbaik, selalu diberikan yang terbaik. Di dunia siapapun diberikan kebaikan. Kafir, zalim, munafik diberikan itu yang kebaikan itu. Tapi nanti di akhirat beda. Apa itu? Ditunjukkan iki kon biyen iku wis dikai kebaikan-kebaikan tapi kamu berbuat keburukan. Inilah hasil keburukanmu. Sing apik ya ngono, ini hasil kebaikanmu, maka silakan dibalas oleh Allah kebaikan dan keburukan masing-masing itu. Itulah segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kebaikan kepada hamba-Nya. Rabbis samawati wal ardi, Rabbis samawati wa rabbil ardi, rabbil alamin. Rabb itu pencipta, as-samawati langit, wa rabbi dan pencipta ardi yaitu bumi, wa rabbil alamin dan Rabb semesta alam. Jadi Allah sing menciptakan, miliknya lah ya langit, yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang mengendalikan juga Allah. Bumi juga begitu. Rabbil alamin, ya pencipta alam semesta ini. Alam apa itu? Alam manusia, alam jin, alam akhirat, alam binatang, macam-macam alam. Nah, itu milik Allah dan yang menciptakan Allah, yang mengendalikan Allah. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Walahul kibriya, dan baginya lah keagungan. Maha agung Allah, maha besar, maha agung. Itu kebesaran Allah. Tidak bisa manusia mengagungkan asma Allah, hanya cuma bisa mengucapkan apa yang dituntunkan oleh Allah kepada kita. Allahu Akbar itu. Kalau kita lihat kita semua itu kecil, semua kecil. Tapi sayangnya keagungan Allah ini kadang-kadang dibuat yang macam-macam. Geger karo koncone Allahu Akbar, ini kecil. Ya kan kecil, kan mengagungkan Allah, Allah maha besar. Kenapa kan geger karo koncone Allah Akbar, Allah Akbar. Lah koncone yo ngono bisa. Padha Allah Akbar bisa karena padha Islami. Jadi mulane tuntunan iku lek setiap ada orang yang Allah Akbar karena dasar di ono kemangkelan emosional ini, balesen dengan sami Allahu liman hamidah. Supaya gak terjadi begitu. Kapan lu kayak gitu? Kamu itu kecil kan sombong banget gitu. Gitu. Wa huwal aziz, wa huwal aziz. Wal aziz, dialah yang maha perkasa, dialah maha mulia. Mulia itu apa? Mulia itu yang dibutuhkan dan apa nyaman? Yang dibutuhkan itu sangat mulia. Dan juga susah sekali kita untuk mendekatkan diri kepada melihat dan bisa itu mulia, sangat mulia. Wahwal aziz al aziz
dibutuhkan. Siapa yang tidak butuh pada Allah? Semua butuh, semua butuh. Ya toh? Makanya sekarang mungkin kita itu tidak butuh karena kesombongan. Ya toh? Manusia semua padahal semestinya mereka itu butuh setiap detik butuh pada Allah. Mengendalikan dirinya sendiri yang kita kuasai ini loh kita tidak bisa. Coba jenengan hentikan jantung jenengan ini loh, hentikan supaya gak cepat rusak. Dekno iso enggak? Gak bisa. Makanya setiap detik itu kita sebenarnya itu. Tetapi manusia yang sombong gak butuh kecuali pada saatnya. Koyok Fir'aun. Begitu wis kedelep ana ndekene apa? Lautan baru butuh karo apa? Aku percaya karo Tuhannya Musa dan Harun. Mengakui begitu. Sebenarnya butuh sekali itu. Gitu. Cuma karena ini pada karo kemarin yang saya jelaskan itu, jenengan itu kalau dikatakan butuh mana yang lebih butuh antara oksigen dengan air. Oksigen. Mana yang lebih butuh antara air dengan makan? Air. Mana yang lebih dibutuhkan antara makan dan kawin? Kawin. Jadi kalau waktu-waktu tertentu kamu mesti akan butuh orang-orang yang jahat-jahat kejam itu ngelak Allah baru butuh Allah. Saya sering kali menghadapi ini teman-teman saya sing sombong-sombong begini. Lek dijak hilang aja setahun sih baru dibuka kalau ini omongnya ini alasannya aku baru tiba buarnes stroke aku tukok nopel dari gondol nggak bicara dia hati tapi aku orang wani orang wani kati ngomong dong dari batin kok biar itu dijak para kali ayulah orang kenal dan ini sih perlu dibuka kalau Gusti Allah. Yang kedua sibuk urusan dunia aku sibuk. Oh ya sakar mulai saya ini sibuk kalau kita menyibukkan diri gak iso mek perlu itulah itu dibutuhkan oleh Allah wa huwal aziz al hakim dan maha bijaksana. Allah bijaksana apa? Selalu menempatkan pada tempat yang semestinya, selalu mengetahui apa menjadi kebutuhan hambanya. Itulah bijaksana sekali Allah, selalu melakukan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Itulah surat Al-Jathiyah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya, monggo. Ada, monggo silakan. Di ayat di surat Al-Maidah ayat 114 Pak. Ya. Itu Al-Maidah 114 qul in kana aba'ukum. Bukan. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna ya. Ya, doane Nabi Isa pada saat diminta oleh sahabatnya, Isa akhirnya jaluk makanan kepada Tuhanmu dari langit. Makanan apa sih dimaksud? Ya kaya makanan impor iki lho, rawon, sate teko langit. Supaya menjadikan kegembiraan, menjadikan hari raya bagi kami. Nah, itu. Terus kan si Nabi Isa juga mengatakan begini, ojo berlebihan kamu minta itu, jangan berlebihan. Kenapa? Karena ini bukan itulah kamu minta kepada Allah. Lah, ukurlah ke tempat kita ada di dunia kok jaluk sate, jaluk rawon teko langit itu loh. Sopo sing masak malaikat. Apa? Gantung wajah. Itu istilahnya cuma ya Allah mau capek yang memberikan Allah. Allah akhirnya menurunkan ayat lanjutannya coba baca 114 115. Nah, 115 jalan baca. Isa putra Maryam berdoa, ya Rabb kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Itu 116 sih. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazab dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Nah, itu terjadi dua persoalannya.
Setelah diancam oleh Allah, oh ya tak turun, nah Allah janji tak turunkan hidangan dari langit. Ya toh? Oh jangankan itu, wong Nabi Maryam itu diberikan hidangan dari langit toh. Ya toh? Jangankan kamu tak turunkan, tetapi kalau kamu ingkar setelah aku menurunkan hidangan dari langit ini, maka akan aku azab yang tidak pernah azab itu aku turunkan kepada umat sebelumnya. Akhirnya pedih. Wis ngono, bisa gak usah wis ojo. Ada yang mengatakan begitu sehingga tidak turunlah itu. Karena takut diazab itu. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan, sebagian ulama turun, cuma keterangannya turun tidak jelas, tidak ada. Jadi saya lebih cenderung bahwa itu batal karena dia takut oleh ancaman. Siapa sih yang meminta itu adalah orang sahabatnya Nabi Isa, Qawarid, kaum Qawarid. Ada 12 itu. Nah, ini makanya perbedaan antara sahabatnya Nabi Muhammad dengan sahabatnya Nabi Isa berbeda. Itu ada yang dijelaskan di situ bahwa tidak jadi karena ada ancaman itu akut dikecekok. Tapi ada yang mengartikan bahwa itu turun, cuma keterangannya turun itu tidak ada, kelanjutannya tidak ada. Jadi saya lebih berpendapat bahwa itu sebenarnya tidak turun. Apakah Tuhan itu tidak bisa? Ya bisa, itu bisa, pasti bisa. Cuma persoalannya ada ancaman itulah sehingga tidak turun. Nah, itu sebenarnya. Ya, sampai sekarang itu ada yang menggunakan itu Allahumma rabbana anzil alina, bukan qala Isa Maryam Allah, tapi Allahumma rabbana anzil alina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idal lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Bisa diamalkan. Cuma saya dulu mengamalkan itu, tapi saya tidak. Setelah saya mempelajari itu bahwa ini dibatalkan. Dan saya meyakini bahwa ini dibatalkan permintaan itu, maka saya tidak menggunakan itu. Sebab ya Allah berilah aku hidangan dari langit agar enak sungkan gitu. Enak berlebihan. Tapi di YouTube itu loh Pak, baca doa ini 100 kali atau 7 kali, rezeki akan datang sendiri. Oh, sesuatu ya udah kan. Memang saya pernah ditanya begitu, cuma apa? Saya akan menjelaskan Al-Quran ini sesuai dengan nalar. Jadi jangan di Al-Quran ini dijadikan sebagai mantra yang luar biasa datang tidak melalui proses. Karena semua ini ada sunatullah. Ya toh? Makanya kenapa Nabi si Maryam itu begitu lahir minta makanan dari Allah itu supaya gedung apa jenenge? Kurma sih begitu besar. Gedung kan itu hoyak kan. Akhirnya runtuh. Itu bentuk usaha. Bentuk usaha. Nabi Musa begitu. Kenapa harus digepukno jenginah laut tongkat itu usaha. Jadi tidak boleh bagaimanapun juga kalau kamu ingin mendapatkan rezeki dari Allah harus usaha. Jadi saya tidak mau membimbing atau memberikan ceramah yang memberikan luar biasa sing aneh-aneh kan. Aku duduk jurusanku sekolah ini. Harus usaha begitu loh. Gak masuk akal. Nah, Quran ini harus masuk akal. Jadi itu berbeda. Ada lagi mau tanya? Silakan. Dengan surat Az-Zukhruf ayat 74 yang kemarin ya. Sungguh orang-orang berdosa itu kekal dalam azab neraka jahanam. Pertanyaannya ini yang dimaksud dengan kekal ini apakah orang tidak disebutkan apakah yang kafir, apakah yang musyrik, apakah yang sombong? Berdasarkan dalam sebuah hadis yang mengacu bahwa tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sombong meskipun sebisa. Ya, betul. Itu maksudnya seperti apa? Ya. Kekal itu. Ya, gini. Memang begini. Orang yang masuk neraka itu, orang dolim nanti akan dimasukkan neraka. Jadi orang Islam sing begedut, sing apa ya? Sing nakal itu kan orang Islam banyak loh, korupsi begitu itu termasuk kafir kan? Tapi kafire orang yang Islam itu termasuk ingkar, manusia yang ingkar. Nah ini nanti akan dimasukkan neraka oleh Allah. Bisa juga di sana ada ayat yang menjelaskan bahwa nanti akan dipindah lagi kalau sudah habis di neraka itu sudah habis dosanya, hukuman wis mari dipindah nang kene
jadi swarga. Ada juga manusia yang masuk neraka itu kekal selama-lamanya. Iku sing paling mulai lahir jadi kafir sampai mati kafir terus gitu loh. Iku kafir terus. Jadi orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengakui adanya Gusti Allah, ya itu kekal di dalamnya itu. Kaya dene Fir'aun, kaya dene Abu sapa jenenge? Abu Lahab. Jahal, Abu Lahab itu supaya nek ngono iku wis kekal di sana. Nah, di sana, loh kenapa sekarang kok kekal padahal umurnya hanya cuma 80 tahun atau 90 tahun, kok dilebokno di neraka itu sampai selamanya? Kenapa kok begitu? Lah berarti Allah tidak adil. Oh, jangan kamu melihat adilnya dari situ. Allah memberikan kenikmatan di dunia ini, kok nandur tomat 1 biji iso berbuah 10 kilo, nandur pelem 1 biji bisa kintal-kintalan. Berapa tahun kamu nikmati itu sehingga kamu bisa kaya raya? Nah ini adil toh. Sekarang ada di akhirat kamu itu walaupun 80 tahun hidupmu di situ bisa kekal selamanya. Adil. Keadilannya di situ. Jadi jangan mau yang keadilan. Wong aku uripe nek 70 tahun ono di neraka kok sampai selamanya gitu. Dan karena itulah pemberian Allah di dunia ini, kamu menciptakan atau menanamkan 1 biji bisa menikmati sekian ratusan sekian ribu gitu. Sekian ton dan lain sebagainya. Jadi di situlah. Jadi orang yang kekal di sana itu adalah orang-orang sing wis nemen, wis karaten, wis dhewe musyrik menyekutukan Allah dan lain sebagainya dan sebagainya. Kenapa sih manusia kok musyrik? Karena dirinya hatinya tidak mengenal Allah. Dia butuh pada Tuhan, itu butuh. Ya toh? Sehingga dia mengakui coba dan takoni di Quran ini dijelaskan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya pasti itu. Kita mengakui Allah. Tetapi kenapa kamu tidak langsung pada Allah? Dia karena tidak bisa melihat hatinya kepada Allah, maka akan disandingkan Allah itu dengan berhala-berhala itu. Tumbal, terus apa meneh? Patung, terus itu sikap, tulisan-tulisan itu. Dengan inilah supaya Allah itu mengabulkan permintaan keinginan orang itu melalui patung, melalui sikap. Padahal Allah itu menjelaskan, wa inni qarin, aku dicegah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi. Kayak gitu loh. Aku iki jeneng kamu, awakmu bener-bener tak meminta kepadaku pasti akan aku kabulkan asalkan satu, kamu percaya mengikuti tuntunanku, kan begitu. Lah apa kate gawe tumbal, gawe lari digawe wah iku apa ya to. Wong sing gawe iku ora sugih, Pak. Sing gawe iku lho, sing gawe lari jebul iku ora sugih. Padha karo jenengan tak pokon wis amalno iku Allahumma rabbana anzilna cek teko dhewe. Ya teko dhewe apa iki jenenge? Ya rawan. Iya. Itu ya begitu. Ya begitulah. Jadi ya, enggak. Di dalam tanda berhenti misalnya kopra dan lainnya, ada yang di bawahnya itu tidak ada tandanya, ada juga yang ada tanda angka 5. Gimana maksudnya, Pak? Bagaimana? Koplam misalnya. Koplam. Di bawah itu ada tanda bukan tanda angka 5 gitu misalnya. Oh, angka 5. Iya, ya. Bunder gitu ya. Iya, ya, benar itu angka 5 atau angka 5. Ya, betul. Ada yang juga tidak. Maksudnya apa? Ya itu memang sebagai tanda itu berhenti atau bisa tidak berhenti, itu tanda. Ya itu maksudnya memang pakaian tanda. Jadi ada tanda kif, ada tanda. Ada juga alif, nun alif, ana itu. Ana itu di alifnya dikasih tanda angka 5. Apa tandanya itu? Jangan tidak boleh dipanjangkan. Satu ketukan. Ya toh? Tanda berhenti, Pak ya. Tanda berhenti. Tapi kalau itu alif, nun alif, ana, maka jangan dibantu. Bukan bunderan di. Ya bunder di atasnya ada bunder. Tidak ada berhentinya.
Loh, karena tanda berhentinya bukan bundernya itu, tanda berhentinya adalah kif itu, kof lam. Itunya tanda berhentinya. Kalau itu tanda pendeknya. Nah, biasanya tanda pendek tidak satu ketukan, jangan dibaca panjang. Gitu biasanya begitu. Seperti contohnya anak. Anak tidak boleh dibaca anak, tidak boleh. Itu ada. Nah ini nanti juga begitu. Ada di sini lanjutannya coba dengan lihat itu di ayat berapa itu sing al-aqaf itu sing akan kita baca. Di sini ada tanda ayat-ayat keberapa ya? Ayat keempat coba senyap. Nah, sing ani surat al-aqaf itu. Nah, ayat keempat ya. Di situ ada namanya amlahum sirkum fis samawat, ada sotlam. Tapi di situ lanjutannya ada itu nih, ya kan? Betul loh? Nah, itu nih. Nah, itu jangan dibaca itu nih. Kalau kamu wakaf di situ, sotlam kamu berhenti, maka dibaca itu nih. Itu nih dua ketukan. Itu nih. Alif hamzah mati ya, alif hamzah tak boleh. Tetapi kalau ini kamu wasolkan, artinya kamu lanjutkan perbuatan ini bahwa amrahum sirkum fis samawati tuni, hilang alif. Kalau diwasolkan, artinya diteruskan, gak berhenti di dalam sotram itu, maka bacaannya amrahum sirkum fis samawati tuni begitu. Lah ya wakof itu nih, itu namanya mat badal, mat badal ya, ya ada mat badal. Lalian, mat badal sama mat suwe, saking suwe itu oleh cilik pelajaran cilik. Sudah, ya sudah selesai. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 26 berarti kurang berapa? 4 kurang 80 hari persiapan. Terus saya bilang persiapan sok bilang. Siapkan bisnya. Ada, oh coba Pak Tamir ada, alhamdulillah. Enak, bujur enak, jadi gak tegang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Nah, baru ituni bi kitabin min qabli hada au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.
haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardh am lahum syirkum fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilm aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi